Faktor yang menyebabkan perubahan strategi bisnis karena pandemi corona, yang pertama karena perubahan perilaku konsumen. Jelas, kalau perilaku konsumen berubah, pasti strategi bisnis juga berubah. Perilaku konsumen seperti apa karena pandemi corona ini? Konsumen sekarang cenderung akan berbelanja secara online. Sehingga pasca pandemi ini, pendatang pada website penjualan online bukan hanya sekedar generasi milenial saja, melainkan generasi baby boomer, generasi X, generasi Y juga akan memilih untuk berbelanja secara online. Hal ini juga disampaikan dalam website jurnal.id. Nah, yang kedua adalah kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang dirilis dalam tempo.co adalah kebijakan larangan mudik. Salah satunya adalah pemberhentian bus sementara, yaitu bus antar kota, antar provinsi, dan antar kota dalam provinsi. Jelas, karena kebijakan pemerintah ini pastinya pelaku-pelaku bisnis dalam bidang tersebut akan merubah layanan mereka, seperti menghentikan jasa layanan mereka untuk menghantarkan penumpang, tetapi mungkin mereka akan berubah untuk memilih untuk menjadi layanan antar barang, supaya bisa tetap menunjang operasionalnya. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi strategi bisnis yaitu berdasarkan website kompas.com, adanya kebijakan pemerintah untuk memberhentikan penerbangan dan pelayaran menyebabkan barang-barang distribusi terhambat, sehingga para pembisnis harus mengubah strategi yang dimilikinya sekarang. Kali ini saya akan menjelaskan dampak pandemi COVID-19 terhadap strategi bisnis di Indonesia saat ini. Nomor 1A, dampak pandemi pada usaha perhotelan. Berdasarkan website katakada.co.id, dampak dari perhotelan ialah banyak karyawan bekerja di rumah tanpa dibayar, serta banyak pemilik hotel tak mampu melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK karyawan, lantaran tidak memiliki cukup dana untuk membayar pesangon, sehingga banyak hotel-hotel yang melakukan penutupan. Bahkan ada beberapa hotel yang bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu menampung para tenaga medis yang menangani COVID-19. Bahkan, banyak hotel yang membuka restoran dengan cara online dan mereka melayani jasa laundry bagi masyarakat yang tidak menginap di hotel. Selanjutnya, dampak pada sektor pariwisata. Berdasarkan website prfmnews.id dan detik.com, banyak tempat-tempat wisata yang ditutup sehingga mengalami kerugian yang besar. Salah satunya kebun binatang, di mana kebun binatang harus menampung makanan untuk hewan-hewan. Bahkan banyak hewan-hewan yang terancam kelaparan akibat kurangnya pemasukan bagi pemilik kebun binatang. Diakibatkan pemilik kebun binatang sudah tidak mampu untuk membeli pakan bagi hewan-hewan. Salah satunya manajer Lembang Park dan Zoo mengatakan bahwa mereka hanya bisa menampung makanan selama 2 bulan. Setelah itu, mereka akan membuka donasi untuk makanan. Terutama mereka mengharapkan komunitas pencinta hewan untuk berdonasi dan menyumbangkan ternak pakan kepada kebun binatang. Selanjutnya, dampak pada restoran. Berdasarkan website bisnis.com, dampak pada bisnis restoran ialah menurunnya pelanggan, karena banyak para pelanggan takut untuk keluar dan lebih memilih untuk masak di rumah. Sehingga awalnya, strategi bisnis menyajikan makanan dengan menunggu customer datang, sekarang strategi penjualan harus diubah dengan aktif untuk berpromosi, di mana hal ini mendorong agar para bisnis restoran dapat tetap bertahan di tengah wabah corona. Bahkan, restoran harus melayani secara online. Misalnya, Sushi Tei yang sekarang hanya melayani take away, begitu pula dengan McDonald. Selanjutnya, dampak pada Mall Indonesia. Berdasarkan website dari bisnis.com, kondisi existing bisnis pusat perbelanjaan saat ini membuat pengembang atau pengelola mall memutuskan untuk menutup sebagian operasionalnya guna mencegah penyebaran virus semakin meluas. Sehingga
hanya bisnis makanan saja yang boleh beroperasional di mal tersebut. Hal tersebut berdampak pada pemasukan yang rendah dan penurunan pengunjung. Akan tetapi, biaya operasional yang dibayarkan oleh pemilik mal tetap tinggi. Oleh karena itu, kondisi ini semakin lama akan merugikan pemilik mal. Meskipun beberapa jumlah pusat pembelanjaan telah melakukan promosi, hal ini hanya survive untuk jangka pendek. Tetapi apabila COVID-19 masih terus berlangsung, bisa jadi mal akan ditutup 100% dan kemungkinan terburuk adalah mal bisa saja difungsikan sebagai gudang logistik serta dijadikan sebagai pusat penyedia makanan cepat saji bagi korban COVID-19. Selanjutnya yang B, berdasarkan website katakada.co.id dan gridoto.com, dampak pandemi pada pemilik usaha ialah banyaknya penurunan pemasukan, sehingga pemilik usaha banyak memberikan keputusan untuk mem-PHK karyawan dan merumahkan karyawan. Akan tetapi, beberapa pemilik usaha mengubah strategi dengan cara karyawan tetap dapat bekerja di rumah, serta sebagian pemilik usaha di bidang manufaktur dapat tetap memproduksi dengan cara pembagian shift kerja karyawan. Salah satunya Honda yang mengurangi jumlah produksi dan memberlakukan shift kerja karyawan. Selanjutnya yang C, berdasarkan website kompas.com dan CNBC Indonesia, dampak pandemi pada para investor ialah angka kematian COVID-19 semakin menambah. Hal ini berdampak pada para investor yang ingin berinvestasi, di mana banyak harga saham yang turun drastis, sehingga mengakibatkan kekhawatiran bagi investor. Oleh karena itu, investor banyak menahan investasi, karena kas yang ada digunakan untuk menunjang kebutuhan hidup. Kalaupun investor masih mampu berinvestasi, investor akan lebih memilih berinvestasi pada resiko yang rendah. Bahkan, bisa jadi investor berinvestasi pada produksi alat kesehatan seperti APD dan masker atau vaksin, seperti yang dilakukan oleh Bill Gates SKK. Selanjutnya yang C, berdasarkan website kompas.com, katakada.co.id, dan Kabar Banten, dampak COVID-19 sangatlah kuat bagi UMKM, terutama dalam hal penjualan. Karena penjualan UMKM sangat menurun diakibatkan UMKM kesulitan dalam hal bahan baku, karena banyak distribusi yang terhambat. Serta UMKM mengalami adanya kesulitan dalam hal permodalan akibat investor yang saat ini lebih berhati-hati dalam berinvestasi. Dan UMKM juga mengatakan bahwa kesulitan dalam hal berproduksi akibat banyaknya kebijakan pemerintah yang melakukan PSBB. Sehingga banyak UMKM yang mengubah strategi bisnisnya dengan cara banyak promosi dan melakukan penjualan secara online. Serta UMKM mengadakan banyak promosi dan ada beberapa UMKM juga berjualan yang bukan produknya. Salah satunya mereka menjual masker dan alat kesehatan. Faktor yang dapat membuat sukses dalam bertahan selama pandemi corona dari sisi pelaku usaha adalah yang pertama pengaturan kas. Pelaku usaha bisa meminta keringanan kepada kreditur, misalnya penangguhan pembayaran bunga kepada bank atau kepada supplier, dan juga meminta pelanggan untuk dapat melakukan pembayaran lebih awal supaya perusahaan tetap mendapat pemasukan sehingga bisa tetap beroperasi atau berjalan selama pandemi ini. Yang kedua adalah rencana antisipasi. Pelaku usaha harus bisa mengidentifikasi atau mengetahui critical point atau titik kritis mana di dalam rantai pasokannya. Nah, yaitu menyiapkan cadangan darurat untuk persediaan-persediaan yang sudah menipis. Yang kedua adalah mengidentifikasi persediaan alternatif yang termasuk dalam perencanaan darurat ini. Yang ketiga, pelaku usaha juga harus memperhatikan karyawan. Pandemi corona ini menyebabkan pelaku usaha dihadapkan terhadap dua keputusan. Yang pertama, tetap mempertahankan karyawan. Yang kedua adalah memberhentikan karyawan demi kelangsungan
bisnis. Apa yang bisa dilakukan? Pelaku usaha harus membuat kebijakan yang jelas terhadap karyawan mengenai kerja dari rumah, unpaid leave, dan kapan karyawan harus dikarantina kalau mengalami gejala penyakit. Hal itu harus disampaikan dengan jelas pelaku bisnis kepada karyawan supaya karyawan bisa mengerti posisi bisnis yang dihadapi oleh bosnya seperti apa. Yang kedua adalah dalam sisi investor. Apa yang dilakukan investor dalam masa pandemi ini adalah menurut CNBC Indonesia, hal yang paling tepat adalah wait and see. Menunggu dan melihat pergerakan IHSG supaya bisa mengalami kenaikan, karena penurunan ini juga bisa menimbulkan kenaikan drastis untuk kedepannya. Faktor untuk sukses melawan corona dari sisi pelaku UKM, yang pertama adalah hampir sama dengan pelaku usaha, yaitu pengaturan kas. Masih banyak pelaku UKM di Indonesia yang masih belum mengerti pengaturan kas, padahal pengaturan kas yang baik akan mampu membuat perusahaan atau usaha bisa bertahan selama melewati masa-masa yang sulit seperti corona ini. Yang kedua adalah membaca pasar. Pelaku UKM harus bisa membaca pasar yang sedang menjadi tren di masyarakat. Kemampuan membaca pasar ini memang bukan hal yang mudah, namun intuisi ini bisa dilatih ketika ada kemauan yang kuat dalam diri sendiri, seperti yang dikutip dalam liputan6.com. Misalnya, pelaku UKM bisa melihat ketika wabah ini sedang merebak, pelaku UKM bisa mengalihkan penjualan yang bukan produk utamanya, misalnya makanan, berubah menjadi penjualan masker, cairan pembersih tangan, apapun yang bisa dilakukan untuk tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup. Yang ketiga adalah penjualan secara online. Penjualan secara online ini harus menjadi pertimbangan untuk pelaku UKM di Indonesia. Masih banyak pelaku UKM di Indonesia yang belum menggunakan teknologi dalam penjualannya, seperti warung kopi. Nah, ketika pandemi seperti ini, hal ini bisa menjadi pertimbangan untuk para pelaku UKM untuk menggunakan penjualan secara online. Karena penjualan secara online ini bisa mengurangi biaya operasional bisnis.